Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Segenap syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat qudrah dan iradahnya Allah pertemukan kita di pagi yang berbahagia ini dalam rangka menjalankan salat subuh berjamaah sebagai bentuk wujud konkret iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, contoh, idola, uswah hasanah bagi kita sekalian. Guru-guru kami, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 214, di sana Allah memberikan penyadaran kepada kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Allah menyadarkan kita dengan sebuah kalimat pertanyaan. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk surga sebelum datang ujian demi ujian kepada kalian? Walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum, sebagaimana ujian-ujian telah diberikan kepada orang-orang sebelum kamu. Massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu, berbagai macam ancaman, ujian, penderitaan, cobaan, hambatan telah dilalui oleh mereka. Apakah kita mengira akan masuk surga tanpa didahului oleh ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berikan ujian kepada orang-orang sebelum kita, sebagaimana Allah berikan ujian kepada para rasul, Allah berikan ujian kepada orang-orang salih, para ulama, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira akan Allah biarkan mereka begitu saja? Ayyaqulu amanna, setelah mereka mengakui beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji. Ini menunjukkan bahawa ujian demi ujian merupakan memang bagian daripada cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita agar kita naik kelas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh aktivitas yang kita kerjakan hari ini hakikatnya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah yang Allah berikan kepada kita
sifatnya juga ujian. Apakah kita mau melaksanakan perintah tersebut? Pada saat ada larangan, itu pun ujian. Allah ingin menguji kita. Apakah kita siap meninggalkan larangan tersebut? Allah berikan umur kita, ini juga ujian. Apakah kita mampu memanfaatkan usia kita pada tempat yang Allah ridai? Aktivitas hidup kita, pekerjaan kita, profesi kita, itu pun ujian. Apakah kita mau menjalankannya sesuai dengan aturan, tidak melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada takdir yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, apa yang akan terjadi minggu depan, apa yang akan terjadi bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Itu pun ujian. Pada saat kita salat, Allah tidak langsung memberikan pahala secara materi kepada kita. Allah simpan pahala itu, tidak nampak di mata kita. Padahal orang yang salat sunat fajar, Allah berikan pahala laksana langit dan bumi dan seisinya. Tapi hanadeh bak mata katanya. Itu juga merupakan bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan yang Allah beri, jadi siapapun kita, itu merupakan bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk daripada am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian akan mengira masuk surga? Akan mengira masuk surga tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, guru-guru kami yang berbahagia, salah satu ujian itu adalah Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan makhluk dengan beragam. Jadi keragaman itu merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum. Kalau seandainya Allah berkehendak, kata Allah, kalau Allah ingin berkehendak kita semua menjadi ummatan wahidah, menjadi umat yang satu, pasti bisa. Kalau Allah ingin menjadikan semua manusia di muka bumi ini orang Aceh semua, bisa. Islam semua, bisa. Satu mazhab semua, bisa. Satu partai politik, bisa. Satu bahasa, bisa. Allah sangat mampu menjadikan itu semua. Tapi Allah menciptakan kita beragam. Walakin liyabluwakum, karena Allah ingin menguji kita. Keragaman kita hari ini itu merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Aceh saja ada 23 kabupaten kota. Ada sekitar 13 suku. Ada sekitar 11 bahasa lokal. Di Aceh, kalau kita lihat tataran nasional, ada sekitar 1.300 lebih suku bangsa. Ada sekitar 700 lebih bahasa lokal. Ada 6 agama yang diakui. Ormas di Indonesia ini, ormas ada 400.000 lebih. Termasuk di dalamnya adalah yang sifatnya yayasan atau yang sifatnya perkumpulan, dan yang terbesar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dua itu. Di samping ada organisasi-organisasi yang lain. Ini keragaman. Allah sangat mampu menjadikan kita untuk umat wahidah, menjadi umat yang satu. Semua orang Aceh, semua satu partai, semua satu mazhab, semua sebangsa. Tapi Allah tidak menjadikan itu, karena Allah ingin menguji kita. Secara sosiologis kita punya perbedaan-perbedaan,
Secara geografis kita punya keragaman. Bagaimana kondisi karakter orang tinggal di gunung dengan orang tinggal di pesisir? Kecerdasan itu pun ada keragamannya. Maka di sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan, guru bukan hanya sekedar mencerdaskan siswa, tapi ia harus mampu menghargai keragaman kecerdasan siswa. Ada siswa yang pintar matematika, tak bisa bahasa Inggris. Ada siswa bisa bahasa Inggris, nggak ngerti fisika. Inilah keragaman. Maka diajak kita untuk bersatu, diajak kita memperkuat ukhuwah. Kenapa harus ada ukhuwah? Karena berbeda. Karena berbeda inilah harus ada ukhuwah. Karena berbeda maka harus ada persatuan. Menyataban temandum kepu atau ukhuwah. Untuk apa persatuan? Menyataban temandum bulai mata, tetaban tetaban kulit, tetaban akai, tetaban tempat tinggal, tetaban rumah, tetaban. Jangankan yang kita sebutkan sesuatu yang di luar daripada diri kita, sesuatu yang sifat melekat dengan diri kita, anak kita saja, itu pun beragam. Anak-anak drawat tu dua boh, anak lahir dari mak yang pertama, cik, taban, cik. Tapi karakternya berbeda. Yang saboh galak jak kuliah fakultas kedokteran, yang saboh jak kuliah teknik. Tapi sama-sama anak dayau. Karakternya berbeda. Guru-guru kami, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam fikih ada 4 mazhab terkenal terbesar, meskipun sebenarnya mazhab itu bukan hanya 4. Ada mazhab zahiri dan mazhab-mazhab lainnya. Yang terbesar 4 itu. Kenapa muncul mazhab-mazhab ini? Karena beragam, ada ragam pendapat para ulama. Walaupun mereka para ulama ini adalah saling menggurui, sama-sama guru, sama-sama murid, sama-sama menjadi murid tatkala di saat tertentu, menjadi guru di kala tertentu. Kalau seandainya tidak beragam saban kita nyulai bermandum, mana mungkin napet boh mazhab yang kita kenal hari ini. Tapi karena memiliki keilmuan, memiliki perspektif, memiliki pandangan, memiliki paradigma yang berbeda, lahirlah keragaman-keragaman itu. Kita sekarang berada pada masa di mana umat Islam hanya beragama sekedar seremonial, hanya beragama sekedar berislam, hanya sekedar simbol-simbol semata. Umat Islam kita ini walaupun banyak secara kuantitas, tapi secara kualitas rendah, sehingga umat Islam kita berada seperti umat rendahan, padahal khairu ummah disebut dalam Al-Quran. Kita menjadi umat muslim yang lower class, bukan muslim yang high class. Muslim yang lower class, dia tidak mau lihat adanya perbedaan. Dia mau hancurkan perbedaan. Dia ingin menyatukan semua orang dalam satu tempat. Tidak bisa. Kalau Allah mau, sudah duluan Allah jadikan. Allah ciptakan kita beragam pikiran kita. Maka dikenal ada 2 istilah. Ada yang pertama ikhtilaf, ada yang kedua inhiraf. Ikhtilaf adalah perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang itu merupakan bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beda pendapat di kalangan ulama. Bagaimana solusinya supaya kita mampu melewati ikhtilaf ini? Adalah tidak ada cara lain kecuali tasamuh, toleransi kepada sesama kita, toleran kepada saudara kita. Itulah ikhtilaf. Bertemayang tanyona kunut atau hana kunut, itulah ikhtilaf. Para ulama dalam literasinya sudah membahas puluhan tahun sudah dibahas. Imam Nawawi menyebutkan kunut ada beberapa macam. Ada yang mengatakan cuma kunut subuh saja, ada yang mengatakan tiap salat ada kunutnya, ada yang mengatakan cuma 3 bulan Nabi berkunut. Wa
wa ashabuna, dan dalam mazhab kami kunut subuh itu sunat ab'ad. Kita silahkan berkeyakinan bahawa mazhab kita yang paling benar. Kita silahkan berkeyakinan bahawa partai kita yang paling hebat. Kita silahkan berkeyakinan bahawa suku kita ini yang paling unggul. Tapi kita tidak boleh mencaci, memaki, mengkafirkan, memfitnah orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, ikhtilaf, caranya toleransi, menghargai, selama itu dalam bingkai daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama itu dibenarkan dalam agama kita. Ikhtilaf. Yang kedua, inhiraf. Inhiraf ini adalah perilaku menyimpang. Mana perilaku menyimpang? Keyakinan-keyakinan menyimpang. Mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, ada kitab suci setelah Al-Quran. Menunaikan ibadah haji tidak perlu lagi ke Mekah, bisa juga ke Selawah. Ini inhiraf, ini perilaku menyimpang. Kalau perilaku menyimpang, dia harus diamputasi, dia harus divonis dia sesat atau tidak. Dan yang memvonis bukan kita pribadi-pribadi, punya ulama yang memiliki otoritas. Kalau di tempat kita namanya MPU, merekalah yang punya otoritas untuk memberikan fatwa bahwa ini betul, ini salah, ini menyimpang, ini tidak. Itu pun setelah dianggap menyimpang, setelah dianggap sesat, mereka tidak boleh diusir, mereka tidak boleh dikucilkan, mereka tidak boleh dihina, mereka tidak boleh dibakar rumahnya, tapi mereka harus dibina, digembleng, dilatih, diberikan pendidikan agama yang kuat. Jangan sampai kita ini tatkala melihat ada orang yang berbeda, meskipun mungkin dia itu sudah sesat, tapi dia harus dibina. Hanya dia ada rumah dia alit ururnya, karena dia bagian daripada kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang mukmin itu bersaudara. Orang mukmin yang bersaudara. Orang mukmin kita boleh tinggal di mana saja. Boleh kita tinggal di Aceh, boleh tinggal di Medan, boleh tinggal di Jakarta, boleh tinggal di Brunei, boleh tinggal di Afrika, asal engkau mukmin, ikhwah, saudara kita. Boleh partai apa saja yang kau naiki, boleh partai apa saja yang kau pilih, apa saja silahkan. Kalau dia mukmin, ikhwah, saudara kita. Ikhwah asal kata dari akhun, saudara kandung. Saudara kandung, akhun, saudara kandung. Jadi orang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti saudara kandung. Kenapa kita rela mencaci, menghina, mengkafirkan, memfitnah dan seterusnya? Guru-guru kami, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin umat Islam ini menjadi muslim-muslim high class, muslim-muslim kelas tinggi. Tatkala seseorang wawasannya semakin tinggi, ilmunya semakin banyak, maka semakin sulit dia memvonis orang lain salah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ujian paling besar saat ini. Ujian paling besar saat ini. Dan ini PR kita. Dan kita harus bawa umat Islam Luk Sumawe ini adalah menjadi muslim-muslim high class, menjadi muslim-muslim kelas tinggi. Tidak anti dengan perbedaan, tidak marah dengan keragaman. Karena keragaman perbedaan hakikatnya adalah Allah sedang menguji kita. Profesi saja kita berbeda. Kenapa kita mau toleran terhadap saudara kita yang profesinya berbeda dengan kita? Kita pengusaha, yang satu guru, tapi kita toleran terhadapnya, toleran terhadap profesinya. Tapi kenapa kadang kita tidak toleran terhadap cara ibadahnya? Kalau itu sesuai dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah.
cara meletakkan tangan saja saat sedekap, beda pendapat di kalangan ulama, dan itu kita kadang-kadang tidak mau toleran terhadap itu, tapi giliran saudara kita yang berbeda organisasinya, berbeda profesi dengan kita, kita mau toleran terhadapnya. Sebab itu ini penting untuk terus kita gelorakan supaya kita melewati dan mampu melewati ujian keragaman ini, mampu melewati perbedaan-perbedaan ini, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, menjadikan keragaman ini sebagai puncak daripada keindahan. Di sanalah dirajut persatuan dan kesatuan, di sanalah dirajut persaudaraan, di sanalah dirajut kalimat Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi PR kita hari ini, kepada saya yang menyampaikan dan kepada kita semua yang mendengarkan tausiah singkat ini. Sebab itu sebagai kesimpulan bahawa ujian bukan hanya sifatnya kekayaan, ujian bukan hanya sifatnya kemiskinan, ujian bukan hanya sekedar musibah yang kita alami, ujian bukan hanya sifatnya bencana alam, bencana sosial, tapi ujian itu salah satunya yang paling potensial hari ini adalah keragaman kita hari ini. Ragam bangsa kita, ragam suku kita, ragam bahasa kita, ragam partai politik kita, ragam ormas kita, ragam mazhab kita, semuanya terbingkai dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadanallah wa yakum ajmain. Banyak kurang saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.